Sebagai juara 1, Ratna Ayu Lestari akan mendapatkan piala bergilir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta uang tunai senilai 25 juta rupiah. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi. Baik, boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk para juara. Selamat kepada Ratna Ayu Lestari. Kemudian kami mengundang seluruh juara untuk turut foto bersama dengan Ibu Menteri. Baik, oleh karena itu para juara dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan untuk naik ke atas panggung berfoto bersama. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk para juara dari kategori lingkungan. Baik, boleh didokumentasi. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk para juara dari kategori lingkungan. Selamat dan terima kasih kepada semuanya. Dipersilakan untuk para peserta dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Lalu kita akan mendengarkan sejenak mengenai arahan dan motivasi dari Ibu Menteri KLHK, Siti Nurbaya. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan, CEO RM dan pimpinan RM, Bung Zaki, tentu saja yang saya hormati Menteri SDM dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal, yang kita hormati juga Sekjen KLHK. Ini tadi kampusnya disebut-sebut, beliau ini S3-nya dari Brawijaya. Dan juga bersama saya Dirjen PPKL, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, ini asli dari ITS. Para dewan juri, business leaders yang hadir, tokoh-tokoh generasi muda Indonesia yang saya cintai. Pertama, tentu kita juga bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini bisa bersama-sama, diberi kesehatan dan semangat yang luar biasa dalam upaya kita memberikan kontribusi bersama untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat melalui aksi nyata secara berkelanjutan. Saya berterima kasih. Saya menyaksikan pekerjaan dan karya-karya nyata, aksi-aksi nyata yang sangat penting dan berharga dari generasi muda Indonesia. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada rakyat merdeka dan Society of Renewable Energy atas prakarsa menyelenggarakan kompetisi penulisan artikel dan berbagai kegiatan asosiatif lainnya berkaitan dengan energi terbarukan dan perubahan iklim atau National Energy Climate Sustainability Competition tahun 2023. Kegiatan ini sangat tepat dilaksanakan untuk mendorong peran, pemikiran, dan tindakan generasi muda di youth yang inovatif, produktif, dan aspiratif dalam penguatan energi terbarukan di Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jurnalis atas perkembangan internalisasi subjek. Tadi ada Pak Agus, ini Dewan Juri. Beliau ini saya tahu persis 2 periode di Dewan Pers. Terima kasih, kami melihat dalam beberapa tahun terakhir perkembangan internalisasi subjek lingkungan di kalangan masyarakat dengan jasa media komunikasi publik,
peran jurnalistik untuk kemajuan langkah dalam upaya menangani masalah-masalah lingkungan dan sumber daya alam, serta perubahan iklim yang kita tahu selama ini cukup banyak persoalan, cukup besar, cukup luas, cukup berat, dan sangat kompleks. Dalam demokrasi modern, pemerintah membutuhkan konsensus opini publik dalam penyusunan regulasi maupun kebijakan. Kebijakan lingkungan berkembang seiring dengan kesadaran publik akan kesehatan planet ini, pembangunan berkelanjutan dan perjuangan pengendalian perubahan iklim. Disitulah juga jurnalisme terkait lingkungan memainkan peran yang strategis dan menentukan. Selain menginformasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, peran jurnalisme lingkungan lainnya terlihat antara lain dalam menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga LSM, dunia usaha, media, dan semua pihak yang menaruh kepedulian besar pada lingkungan. Rakyat Merdeka dipimpin Bang Kiki dan Mbak Ratna sudah bersama-sama KLHK menangani, mendorong persoalan-persoalan lingkungan untuk diselesaikan dan termasuk kehutanan, dan terutama yang penting akses keberpihakan, akses sumber daya alam bagi masyarakat. Jadi kalau zaman dulu banyaknya izin-izin untuk swasta besar, maka dorongan perhutanan sosial juga banyak dibantu oleh jurnalistik, dalam hal ini Rakyat Merdeka. Kita beri tepuk tangan untuk Rakyat Merdeka. Ibu dan Bapak serta generasi muda Indonesia yang saya cintai. Merujuk pada IPCC, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rida, tentang Special Report 1.5 Celsius tahun 2018 dan IPCC 6 Assessment Report Working Group pertama on the Physical Science Basis of Climate Change pada tanggal 7 Agustus 2021, selama tahun 2011 sampai 2020, suhu permukaan global telah meningkat rata-rata 1,09 derajat Celcius dengan kenaikan suhu permukaan sebesar 1,5 derajat Celcius dan permukaan lautan sebesar 0,89 derajat Celcius. Suhu global akan terus meningkat sampai 2,1 hingga 3,5 derajat Celcius pada skenario intermediate. Jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi 2020-2050 yang sangat tergantung kepada upaya-upaya yang ambisius pada tahun 2020-2030. Kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius akan meningkatkan intensitas curah hujan, dan dampak ikutannya seperti banjir dan kekeringan di wilayah negara-negara di Asia. Selanjutnya, IPCC 6 Assessment Report merekomendasikan untuk membatasi kenaikan suhu global pada 1,5 derajat Celcius, dibutuhkan penurunan emisi gas rumah kaca global yang cepat, dalam dan berkelanjutan mencapai 43% pada 2030 dibandingkan terhadap emisi gas rumah kaca pada tahun 2019 dan mencapai net zero pada sekitar tahun 2050. Tingkat emisi GRK pada 2019 sebesar 59 gigaton CO2 ekuivalen yang dikontribusikan 64% dari kegiatan pembakaran bahan bakar minyak dan industri. Berdasarkan IEA data 2022, emisi GRK global di sektor energi pada tahun 2018 disumbang oleh batu bara 42%, minyak 37%, dan gas alam 21%. IPCC selanjutnya merekomendasikan agar negara-negara fokus pada infrastruktur berbasis fosil tanpa pengelolaan emisi GRK yang didominasi oleh sektor pembangkit. Hal ini ditanggapi melalui Glasgow Climate Pact pada COP27 UNFCCC tahun 2021 dan Sharm el-Sheikh Implementation Plan pada COP27 UNFCCC tahun 2022 yang memandatkan
negara-negara untuk melakukan transisi menuju sistem energi yang rendah emisi GRK, pengurangan pengoperasian pembangkit batu bara yang tidak dilengkapi dengan pengelolaan emisi GRK, serta untuk menghentikan subsidi BBM yang tidak efisien. Ibu dan Bapak serta generasi muda yang saya hormati, saya senang dan sangat menghargai bahwa tema yang diambil yaitu energi. Berkait dengan energi, climate and sustainability sangat strategis dan penting dan merupakan hal mendasar dalam kita melihat, memahami, dan dalam mempelajari persoalan iklim dengan dasar-dasar analisis menyangkut energi. Ketika terbentuk alam raya, termasuk bumi pada 13,7 miliar tahun yang lalu, menunjukkan tiga hal, yaitu menunjukkan beberapa hal. Pertama, konteks aliran, konversi, dan penyimpanan planetary bioenergy. Kedua, analisis disagregat revolusi industri dengan keputusan penting penggunaan bahan bakar fosil yang menunjukkan putusnya hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Ketiga, studi rezim energi dalam sejarah dunia sampai dengan sekarang. Sumber utama energi dalam planet bumi adalah matahari dan dapat dikonversi dalam bentuk nuklir, kimia, panas, dan mekanika atau kinetik. Tiga bentuk energi terakhir sangat erat dalam kaitan dengan munculnya kehidupan di bumi. Sentral kehidupan di bumi adalah fotosintesis, di mana sinar matahari diterima dan ditangkap dan disimpan oleh tanaman dan seterusnya dipakai manusia. Tanaman dimakan. Pada konteks iklim, analisis neraca energi dan identifikasi kerusakan lapisan ozon juga memakai konsep aliran energi. Energi yang dipancarkan dari matahari masuk ke bumi dengan flow energi permukaan bumi dan atmosfer. Interaksi antara permukaan bumi dan atmosfer menentukan neraca energi planet. Neraca energi pada muka bumi dan atmosfer digambarkan bahwa radiasi matahari sebesar 341 watt per meter persegi diserap oleh bumi 161 watt per meter persegi dan diserap. Selain itu, dipantulkan oleh awan, aerosol, dan atmosfer sebesar 79 watt per meter persegi. Juga ada yang dipantulkan kembali ke angkasa, 102 watt per meter persegi, dan diserap oleh atmosfer 78 watt per meter persegi. Sementara itu, radiasi bumi menghasilkan 396 watt per meter persegi dan diserap oleh atmosfer sebesar 356 watt per meter persegi dan diemisi oleh atmosfer sebesar 169 watt per meter persegi dan keluar sebagai infrared sebesar 239 watt per meter persegi. Celah atmosfer menjadi elemen penting di mana dengan gangguan gas rumah kaca akan mengembalikan radiasi infrared sebesar 332 watt per meter persegi. Diskusi iklim dalam satuan gas rumah kaca equal to CO2, semua itu bekerja dalam konsep energi. Ini ada di dalam bukunya Richard Wolfson ya, tahun 2012. Berdasarkan kondisi klimatologis, geografis, demografis, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengemisikan gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer. Total emisi gas rumah kaca Indonesia tahun 2020 adalah 1050,4 gigaton CO2 ekuivalen. Berasal dari sektor energi sebesar 584 juta ton CO2 atau 55,6% yang didominasi oleh pembangkit sebesar 279 juta ton CO2 ekuivalen dan transportasi sebesar 135 juta ton CO2 ekuivalen. Inventory result pada tahun 2020
1.080,46 juta ton CO2 ekuivalen. Sementara itu tercatat emisi dari sektor forest dan other land use, jadi khusus kehutanan, sebesar 183,35 juta CO2 ekuivalen. Apabila kondisi business as usual tahun 2020 yang kita catat sebesar 1,980 gigaton CO2 ekuivalen, maka kita sudah bisa menurunkan pada saat ini sebanyak 930 juta CO2 ekuivalen, atau kita sudah mencapai penurunan 46,97%. Data sementara tahun 2021 masih dalam verifikasi akhir. Saya sedang minta kepada Dirjen dan Direktur mencatat data emisi 2021 sebesar 1,037 gigaton CO2 ekuivalen, atau telah terjadi penurunan 48,58%. Kita terus berupaya memperbaiki langkah-langkah perbaikan di berbagai sektor, dan khusus di sektor kehutanan memang ditargetkan bahwa pada tahun 2030 sudah akan negative emission atau sudah akan ada penyimpanan. Untuk melindungi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional, serta turut serta dalam upaya global membatasi kenaikan suhu pada 1,5 derajat Celcius, Indonesia telah menyusun kebijakan dan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tadi sudah banyak disampaikan pada sektor energi. Selain telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang 16 2016, juga peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC, dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data yang ada, maka sektor energi sangat berperan di dalam menentukan pencapaian target penurunan emisi GRK yang telah dikomitmenkan terakhir melalui Enhanced NDC, tadi juga disampaikan oleh Pak Rida, yaitu 31,89% atau 915 juta ton CO2 ekuivalen dengan kemampuan sendiri yang disumbang oleh sektor energi sebesar 12,5% atau 358 juta ton CO2 ekuivalen. Pencapaian target ini akan dipenuhi melalui aksi, tadi sudah banyak disampaikan oleh Sekjen SDM Pak Dida, itu semua untuk menuju pada net zero emission pada tahun 2060. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya cintai, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada akademisi, kampus, dan mahasiswa atas prakarsa dan kegiatan yang sangat penting dengan kompetisi menggunakan gagasan, dan diantaranya menjadi bahan dasar dalam pengembangan kebijakan yang bisa diserap dan diolah lanjut oleh pemerintah. Tadi Pak Agus Pambagio mengingatkan hal itu, dan kalau di pemerintah itu berbagai pandangan itu bisa dipelajari, dan pada bagian mana bisa diadopsi dan kapan bisa diadopsi dilaksanakan. Demokrasi dan lingkungan pada saat ini telah beraktualisasi, di mana isu lingkungan tidak lagi hanya menjadi isu teknis seperti pencemaran dan laboratorium kimia lingkungan, tetapi sudah menjadi isu politik dalam pembahasan kebijakan politik dan persepsi publik yang telah meluas. Orientasi environmentalist yang berkembang yaitu wider participation, adoption of greener policies, dan perlunya partisipasi dan greener outcome. Partisipasi publik menjadi sangat penting dan mendapat atensi yang cukup besar. Environmental citizenships atau kewarganegaraan lingkungan diakui sebagai aspek penting dalam mengatasi triple krisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, seperti disampaikan pada tahun 2011 oleh Stern. Kewarganegaraan lingkungan didefinisikan sebagai perilaku pro lingkungan
yang bertanggung jawab dari warga negara yang bertindak dan berpartisipasi dalam masyarakat sebagai agen perubahan di ruang privat dan publik pada skala lokal, nasional, dan global melalui tindakan individual maupun kolektif ke arah penyelesaian masalah lingkungan saat ini, mencegah terjadinya masalah lingkungan baru, dan memelihara keberlanjutan serta mengembangkan hubungan yang sehat dengan alam. Environmental citizenship mencakup praktek hak dan kewajiban lingkungan, identifikasi penyebab struktural yang menyebabkan terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan, serta pengembangan inisiatif dan kompetensi untuk terlibat aktif dan kritis dalam mengatasi masalah struktural tersebut. Bertindak dengan cara-cara demokratis baik secara individual maupun kolektif dengan mempertimbangkan keadilan antar dan intragenerasi. Davan Goldman pada tahun 2020 menyebutkan aktivisme atau aktivitas lingkungan merupakan aspek utama dalam environmental citizenship. Aktivisme mendorong warga untuk menjadi pemecah masalah yang aktif, alih-alih sebagai penonton yang mengandalkan pendapat para ahli. Generasi muda perlu terus didorong dan difasilitasi untuk berperan menjadi aktivis lingkungan. Saat ini terdapat 1,12 miliar kaum muda dengan rentang usia 15-25 tahun, sekitar 16% dari populasi global. Hingga 2030 diperkirakan akan tumbuh hampir 1,3 miliar. Laporan Walton Family Foundation Looking Forward with Gen Z 2022 mengungkap fakta bahwa generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 bersedia untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi serta meningkatkan hubungan kita dengan alam untuk mengatasi triple krisis. Namun, generasi muda tersebut memiliki ekspektasi yang rendah terhadap komitmen pemerintahan, perusahaan, dan lembaga formal yang lain. Pada konteks ini, pemerintah terus mengikuti perkembangan dan kita berupaya untuk sedapat-dapatnya bekerja dengan sebaik-baiknya. Menurut Slater dan Kornblath pada tahun 2011, melibatkan kaum muda dalam aktivisme demokrasi menuntut generasi muda untuk merasa memiliki hak, tanggung jawab, dan kompetensi untuk berpartisipasi dalam proses berpikir kompleks, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Kompetensi dan dorongan untuk aktivisme demokrasi ini memang tidak cukup dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah dan kampus, tapi dikembangkan dari waktu ke waktu melalui pengalaman belajar aktif berulang dalam konteks formal dan informal. Pengalaman yang lebih dari sekedar menerapkan pengetahuan ke dalam konteks sehari-hari. Tadi kita sudah lihat contoh-contohnya yang dilakukan bersama-sama Kementerian SDM. Kami sangat menghargai hal tersebut. Aktivisme membutuhkan pengembangan suasana tanggung jawab dan komitmen bersama dan hubungan kolaboratif antara dunia pendidikan dan masyarakat dalam upaya menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang mereka anggap penting dan relevan secara sosial. Kolaborasi untuk menciptakan environmental citizenship ini sangat penting dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas lingkungan di lapangan menunjukkan faktor-faktor transformatif yang mempengaruhi mereka untuk menjadi pemimpin lingkungan. Faktor transformatif tersebut adalah orang tua, tokoh panutan, guru, dan influential experiences, pengalaman yang membekas dalam pikiran generasi muda, seperti waktu yang dihabiskan untuk kegiatan di luar ruangan atau outdoors, dan keterlibatan dalam kelompok-kelompok remaja, peduli lingkungan, konferensi, dan pertemuan lingkungan. Untuk itu saya sangat menghargai agenda-agenda di lapangan termasuk kemarin di Rumpin dan juga booth camp dan juga berbagai interaksi. Tepuk tangan untuk semua generasi muda kita. Terima kasih.
Saya nanti minta dikirimin juga catatan-catatannya tentang Rumpin ya. Catatan-catatan kritis dan membangunnya tolong disampaikan untuk berbagai improvement. Generasi muda yang kreatif yang saya cintai. Pada pertemuan Menteri Lingkungan Hidup, Energi, Perubahan Iklim Forum G7 di Jerman pada tanggal 26 Mei 2022 saya menyampaikan pentingnya keterlibatan generasi muda untuk menjadi bagian langsung dari upaya mengatasi masalah lingkungan. Juga pada penyelenggaraan Kepresidenan Indonesia untuk G20 tahun 2022 yang lalu, KLHK memberikan dukungan penuh kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin lingkungan dan environmental citizenship melalui working group Y20. Delegasi Y20 kita ajak untuk membangun pemikiran yang sama serta praktek kerja lapangan bersama, menanam bakau di pra-KTT ketiga Y20 dengan tema planet layak huni dan berkelanjutan di Balikpapan. Dilanjutkan dengan keterlibatan generasi muda dalam aktivitas pada konvensi UNFCCC di Kairo akhir tahun lalu pada COP27. Sharm el-Sheikh Implementation Plan yang diadopsi pada COP27 UNFCCC tahun 2022 secara khusus memberikan ruang yang luas terhadap peran generasi muda dalam peningkatan pelaksanaan Paris Agreement sebagai bagian dari non-party stakeholders yang juga mencakup daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan lembaga non-pemerintah. Merujuk ke alinea 87 dari dokumen Sharm el-Sheikh, recognize the role of children and youth as agents of change in addressing and responding to climate change and encourage parties to include children and youth in their processes for designing and implementing climate policy and action, and as appropriate to consider including young representative and negotiators into their national delegation, recognizing the importance of intergenerational equity and maintaining the stability of the climate system of future generation. Kompetisi yang dilakukan kali ini dapat menjadi sebuah respon dari generasi muda peduli energi terbarukan dan lingkungan terhadap seruan global tersebut. Secara individu, generasi muda dapat mempraktekkan upaya-upaya efisiensi energi pada kehidupan sehari dan secara kelompok, generasi muda dapat membentuk upaya-upaya yang lebih nyata dalam pengembangan energi terbarukan melalui penelitian, gagasan, dan terobosan sebagaimana yang telah saudara-saudara Anda semua lakukan. Penghargaan kompetisi energi, iklim, dan keberlanjutan nasional yang diselenggarakan oleh RM termasuk dalam kegiatan yang bersifat influential experiences karena bertujuan untuk meningkatkan literasi dan ketertarikan generasi muda terhadap isu lingkungan dan transisi energi, sekaligus menantang generasi muda untuk berkolaborasi dan mengasah kemampuan memecahkan masalah. Dalam hal ini, kembali saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rakyat Merdeka dan Society of Renewable Energy yang telah berinisiatif untuk menggelar kompetisi energi, iklim, dan keberlanjutan nasional, karena kegiatan ini meningkatkan literasi, tanggung jawab, dan kompetensi untuk berpartisipasi dalam proses berpikir kompleks transisi energi sekaligus menantang generasi muda untuk berkolaborasi. Saya juga secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Society of Renewable Energy yang telah menyediakan platform untuk generasi muda dalam mengembangkan karakter generasi muda. Terima kasih. Mengembangkan karakter generasi muda yang memiliki pengetahuan yang koheren dan memadai serta keterampilan. Tadi Pak Sekjen sudah menyebutkan kompeten dan karakter. Nilai, sikap, dan kompetensi yang diperlukan agar dapat bertindak dan berpartisipasi dalam masyarakat sebagai agen perubahan
baik dalam kehidupan pribadi dan ruang publik, dalam skala lokal, nasional, dan global, melalui tindakan individu dan kolektif. Ini bukan pertama kali saya berurusan dengan SRE. Saya bersama-sama SRE juga telah melaksanakan diskusi bersama Menteri Menteri Climate and Environment Norwegia, dan juga di agenda COP27. Dan saya perlu sampaikan bahwa Kementerian LHK menempatkan prioritas yang tinggi pada kerja bersama dengan generasi muda. Atas usul fellowships tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, kami akan tindak lanjuti dan ruangnya ada, dan menurut saya udah bisa langsung dipersiapkan aja dokumennya. Nanti tolong dibuka, dilihat, ada namanya Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, yaitu BPDLH, yang bisa memberikan dukungan anggaran. Di Kementerian LHK ada tim bridgingnya, ketuanya Pak Sekjen, Pak Bambang Endroyono, dan Pak Helmi. Nanti saya akan dukung. BPDLH itu adalah badan yang mengelola dana lingkungan hidup dari berbagai sumber, termasuk filantropi, donor, dan lain-lain, yang sistem kerjanya di luar APBN. Jadi nggak ada pembahasan-pembahasan politik di situ, yang penting isinya. BPDLH itu mengcover hal-hal berkenaan dengan small grant, berkenaan dengan investment, dan berkenaan dengan capacity building baik untuk masyarakat maupun untuk aparat. Dan di dalam window BPDLH itu ada window untuk academic matters. Jadi saya kira dipersiapkan, nanti bisa berinteraksi dengan KLHK. Saya tadi minta sama Pak Sekjen dan Pak Dirjen, sebagai hadiah hiburan, tadi semua pemenangnya diajak aja ke Taman Nasional. Bisa ke Komodo, bisa ke Raja Ampat, bisa kemana-mana. Ada 54 Taman Nasional di Indonesia, pilih aja. Sebelum mengakhiri dalam kesempatan yang penting ini, saya menghimbau kepada Society of Renewable Energy serta Bapak Ibu para pembimbing, peneliti, dan adik-adik mahasiswa untuk makin giat melaksanakan dan menyuarakan hasil-hasil risetnya di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kiki dan Pak Agus Sudibyo sangat kami hargai, bahwa akan menjadi buku dan harusnya bukunya masuk ke internasional. Kiprah beberapa peneliti dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia di IPCC. IPCC itu intellectual panel ya, para expert, dan nanti bulan Mei mungkin akan ada pertemuan internasionalnya di Indonesia. Saya nanti akan coba diskusikan dengan Pak Kiki dan Bung Zaki, kita bisa lakukan apa. Kiprah beberapa peneliti dari beberapa perguruan tinggi Indonesia di IPCC sangat mendukung kepentingan nasional. Misalnya melalui penerbitan suplemen of IPCC Guideline pada tahun 2006 itu sudah dilakukan for National Greenhouse Gases Inventory Wetland. Ini sangat mendukung perhitungan inventarisasi gas rumah kaca dari lahan gambut. Serta dari IPCC Special Report on Oceans and Cryosphere sangat mendukung upaya-upaya kita menggali potensi dari blue carbon, serta pada penerbitan IPCC AR6 Working Group 1, 2, dan 3. Mengingat keterlibatan peneliti di Indonesia di IPCC masih didominasi pada metodologi sektor lahan, saya menghimbau agar SRE terus memperkuat basis sains dari IPCC untuk sektor energi. Akhirnya kepada semua penerima penghargaan saya ucapkan selamat.
dan apresiasi yang setinggi-tingginya, tahapan-tahapan untuk menjadi pemimpin lingkungan bagi Anda semua generasi muda yang ada di sini sudah terbuka satu persatu. Kembangkan terus pengetahuan, keterampilan, kompetensi, nilai-nilai untuk menjadi agen perubahan dan menjadi pemimpin lingkungan di Indonesia. Masa depan Anda terbuka lebar, masa depan Indonesia cerah, demikian juga masa depan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi.